Selamat malam semua, perkenalkan nama saya Naomi Melani Gresi Masilaban, saya dari kelas 11 TJKT 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan jaringan WAN. Router adalah sebuah perangkat jaringan atau networking device yang bekerja dengan cara menghubungkan berbagai perangkat seperti smartphone, laptop, tablet, dan lain sebagainya dengan layanan internet. Fungsi router menghubungkan jaringan ke DSL, mengantarkan informasi, dan menghubungkan jaringan. Kelebihan dan kekurangan router. Kelebihan router, umumnya router ini bisa terkonfigurasi dibandingkan bridge, bisa berperan sebagai topologi suatu jaringan dan tidak peka pada masalah yang ada, terdapat kelambatan waktu setiap proses routing, atau dalam proses pengiriman data harus menggunakan IP address. Kekurangan router, pilihan koneksi dari router sangatlah terbatas, dan juga tergantung pada jumlah koneksi. Bisa mematikan semua network maupun jaringan yang tidak berfungsi. Router memiliki peran ganda, sehingga hal ini membuat kinerja pada PC router tidak bisa maksimal karena lebih berat. Cara kerja router. Router bekerja dengan memastikan paket data atau internet sampai ke perangkat-perangkat yang terhubung secara efektif. Dalam melakukan tugasnya, router bekerja dengan bantuan tabel routing untuk menganalisis dan mengirimkan paket data atau internet. Cara kerja router ini juga meliputi analisis arus yang paling efisien dan cepat untuk menjangkau tujuan alamat IP. Setelah itu, router mengirimkan paket. Modem. Modem merupakan singkatan dari modulator demodulator. Dengan kata lain, modem pada dasarnya memiliki dua peranan. Peranan pertama adalah mengubah sinyal digital ke sinyal analog yang merupakan fungsi modulator. Yang kedua, menerima sinyal dan memprosesnya sebagai informasi yang dapat dibaca di perangkat pengguna yang menjadi fungsi demodulator. Jadi, modem adalah alat penghubung dari jaringan LAN ke jaringan internet. Kelebihan dan kekurangan modem. Kelebihan modem yang pertama, kecepatan koneksi, yang kedua, kemudahan instalasi, dan yang ketiga, ketersediaan sinyal. Kekurangan modem, yang pertama, ketergantungan pada lokasi, yang kedua, keterbatasan kecepatan, yang ketiga, kerentanan terhadap gangguan. Cara kerja modem. Setelah mengetahui tentang pengertian dari modem, Anda juga perlu mengetahui bagaimana cara kerjanya. Modem bekerja untuk mengubah data komputer yang masih berupa digital menjadi sinyal analog. Sinyal tersebut nantinya dikirim ke media telekomunikasi di sekitarnya seperti telepon dan radio. Setelah sinyal analog sampai pada perangkat tujuan, modem akan mengubah kembali sinyal analog menjadi sinyal digital. Jadi, memang cara kerja modem adalah untuk komunikasi dua arah, yaitu mengubah sinyal digital ke analog dan juga sebaliknya. Kabel serat optik. Kabel serat optik atau juga dikenal sebagai kabel optik adalah rakitan atau kumparan yang mirip dengan kabel listrik, tetapi mengandung satu atau lebih serat optik yang digunakan untuk transmisikan cahaya. Kelebihan dan kekurangan kabel serat optik. Kelebihan kabel serat optik, yang pertama, kapasitas atau bandwidth yang besar membuat proses transmisi data berlangsung cepat hingga mencapai beberapa gigabyte atau detik. Yang kedua, sinyal degradasi lebih kecil, sehingga tidak terpengaruh pada gelombang elektromagnetik dan frekuensi radio, karena terbuat dari kaca dan plastik murni. Yang ketiga, ukurannya kecil, ringan, lebih tipis, dan fleksibel ketimbang kabel yang menggunakan bahan tembaga. Dan yang terakhir, serat optik lebih aman sehingga tidak mudah terbakar. Kekurangan kabel serat optik, biaya pemasangan yang mahal, kerentanan terhadap kerusakan fisik, dan yang terakhir membutuhkan keahlian khusus. Cara kerja kabel serat optik. Cara kerja fiber optik adalah dengan memanfaatkan serat kaca untuk memperoleh refleksi cahaya dalam jumlah besar agar semua data dapat ditransmisikan secara maksimal dan stabil. Refleksi cahaya tersebut akan bergerak memantul melalui cladding ke bagian inti, sebab cladding sifatnya tidak menyerap cahaya dari inti. Arsitektur jaringan merupakan himpunan layer atau lapisan serta protokol.
Layar tersebut nantinya bertujuan untuk memberikan layanan pada layar yang terdapat di atasnya. Fungsi arsitektur jaringan, perancangan awal komputer, mengontrol komponen yang ada di komputer, dan membantu menentukan aplikasi atau program yang akan digunakan. Pengertian client server. Client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Server akan menyediakan pengelolaan aplikasi, data, dan keamanan data klien. Peer-to-peer. Peer-to-peer merupakan jenis jaringan yang umum digunakan. Jaringan peer-to-peer adalah jenis mode di mana semua komputer yang terhubung saling berbagi sumber daya, resources, antar satu sama lain. Topologi bus. Topologi bus adalah pengaturan jaringan di mana setiap komputer dan perangkat jaringan dihubungkan ke satu kabel utama atau yang disebut sebagai tulang punggung. Topologi ring. Topologi ring adalah konfigurasi jaringan dengan koneksi antar perangkat yang membentuk jalur data tertutup berbentuk lingkaran seperti cincin. Topologi star. Topologi star adalah konfigurasi jaringan di mana setiap komputer atau node terhubung ke sebuah perangkat pada pusat atau biasa disebut hub atau switch. Topologi tree. Topologi tree adalah konfigurasi jaringan komputer di mana setiap komputer saling terhubung dalam sebuah hierarki. Dalam hierarki pada topologi tree, setidaknya terdapat 3 tingkat yang berbeda. Topologi mesh. Topologi mesh adalah jenis metode menghubungkan jaringan komputer yang setiap node atau perangkat komputer dapat saling terhubung satu sama lain. Pada jenis topologi ini, koneksi antar perangkat dapat terjadi secara acak. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau kurang. Terima kasih.